يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Kamu melihat orang-orang yang di kolbunya ada penyakit bercepat-cepat kepada mereka Yahud atau Nasara, bercepat-cepat menunjukkan atau memberikan walaknya kepada mereka. Mereka katakan kami takut kalau menimpa kami kejelekan karena kekuasaan di tangan Yahud atau Nasara, mereka yang kuat, maka mungkin saja Allah mendatangkan kemenangan kepada muslimin atau keputusan dari sisinya, dan dengan itu mereka menyesal atas apa yang mereka sembunyikan dalam qalbunya. Setelah Allah melarang mukminin berwala kepada selain mereka, selain mukminin, Allah larang berwala kepada Yahudi, kepada Nasara. Maka dalam ayat ini Allah sebutkan, kamu dapati orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, yaitu penyakit nifaq, kemunafikan atau syak, keraguan. Yusari'un fihim, mereka bergegas cepat-cepat berwala, menyampaikan atau menampakkan walaknya kepada Yahud dan Nasara itu, padahal dilarang Allah. Mereka malah bergegas berwala kepada mereka secara zahir maupun batin bahkan. Mereka katakan, yaqulu nakhsha an tusibana dairah. Walak kami ke mereka hanya karena kami khawatir kalau mereka berhasil menang atas kaum muslimin, kalau mereka yang berkuasa, habis kita bisa dibunuh. Maka sebelum itu terjadi, sebelum Yahud, Nasara berkuasa, sebelum mereka menang, kita sudah menampakkan wala, loyalitas ini kepada mereka, sehingga nanti jikalau mereka menang jaya, kita punya jasa yang tidak mereka lupakan, sehingga nggak akan diganggu oleh mereka, nggak akan disakiti oleh mereka kalau mereka jaya. Itu alasan orang-orang yang di hatinya ada penyakit nifaq dan keraguan. Makanya langsung Allah bantah, fa'asallah ayyatiya bil fath aw amrin min indi. Bahwa mungkin dan itu janji Allah,
Allah berikan kemenangan fath justru kepada mukminin. Kata Suddi yaitu kalau di masa itu dengan dibukanya kembali kota Makkah, Fathu Makkah. Au amrin min indihi, atau ada hukum lain yang Allah tetapkan darinya, yaitu kata Suddi diwajibkannya Yahud dan Nasara bayar jizyah, bayar upeti kepada muslimin. Fayusbihu ala ma asarru bi anfusihim nadimin. Ketika kemenangan itu Allah berikan kepada mukminin, hancur sudah Yahud dan Nasara, terhinakan. Mereka-mereka ini yang bergegas berwala, di hatinya ada penyakit, akhirnya menyesal atas segala yang mereka simpan selama ini dalam dirinya, termasuk walaknya kepada Yahud dan Nasara. Ternyata nggak ada gunanya sama sekali. Yang katanya supaya ada jasa, supaya nggak disakiti, supaya nggak diganggu sama mereka, fiktif semua. Ternyata justru kemenangan Allah berikan kepada mukminin. Maka walak mereka terlihat jelas saat itu, tidak menepis, tidak menghalangi kejelekan dari mereka, dan justru itu kerusakan yang nyata. Kerusakan yang nyata, kejelekan yang jelas, karena itu haram. Allah larang untuk berwala kepada mereka. Nggak ada alasan apapun itu untuk kalian berwala kepada Yahud dan Nasara. Dengan itu menjadi fadhihah, celaan di dunia, di kalangan mukminin yang semula mereka masih tertutup, tidak ada yang tahu kondisi mereka. Tapi begitu kemenangan Allah berikan, akan tampak jelas di situ orang-orang yang selama ini mencari muka dan berwala kepada kufar. Fadhihahnya bagaimana mereka menampakkan iman, mengaku mukminin, bahkan bersumpah-sumpah, jadi terlihat kedustaannya ketika justru menghadapi ujian dan cobaan. Makanya di ayat berikutnya 53 Allah katakan, wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billah jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Orang-orang yang beriman itu berkata, mereka ini yang bersumpah-sumpah dengan menyebut nama Allah, sumpah yang berkali-kali, berlapis, jahda aimanihim, disebutkan kata Suddi, ayat ini turun terkait dua orang. Salah satu berkata setelah perang Uhud,
Adapun aku akan mendatangi Yahudi itu untuk mendapat perlindungan darinya, bahkan aku akan na'udzubillah menjadi Yahudi sepertinya, karena itu bisa jadi bermanfaat bagiku. Kalau terjadi suatu, apalagi Uhud, menurut mereka terlihat kalah kaum muslimin, maka kejayaan bagi Yahudi dan kufar musyrikin, supaya kita tidak hancur, bisa selamat di dunia, maka berwala kepada mereka bahkan menjadi Yahudi. Yang satu mengatakan, aku akan mendatangi fulan Nasrani di Syam. Aku meminta suaka politik, perlindungan darinya, dan menjadi Nasrani seperti dia, sama, agar bisa selamat dan dilindungi oleh mereka kalau terjadi sesuatu Nasoro yang menang dan jaya. Maka kemudian turun ayat ini, la tattakhidul yahud wan nasara awliya. Jangan kamu jadikan Yahud dan Nasara wali, orang-orang yang kalian beri wala. Di dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini, orang-orang yang marid, berpenyakit pada kalbunya, agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Tidak berwala kepada Yahudi maupun Nasara dan kufar secara umum. Orang-orang yang berpenyakit hatinya, penyakit nifaq, penyakit raib, keraguan, akan selalu berburuk sangka kepada Islam atau juga muslimin. Berburuk sangka, nggak kira menang. Oh sudah, nggak ada apa-apanya sama kufar, sama Yahud, Nasara. Fa'asallah ayatiya bil fath. Tapi dengan kemenangan Allah, Allah jayakan, Allah muliakan di situ Islam, muslimin, dan tampak kedustaan mereka dan buruk sangkanya. Di ayat kemudian Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah
wala yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullah yutihi man yasha wallahu wasi'un alim. Ayat ke-54. Kembali Allah kabarkan dalam ayat ini bahwa siapapun yang murtad, nasallallahu al-afiyah, dari agamanya, maka sedikit pun tidak akan memadaratkan Allah, tapi justru hanya memadaratkan dirinya sendiri yang rugi. Karena Islam tidak membutuhkan dirinya, dia yang butuh Islam, iman, untuk keselamatan dunia dan akhiratnya. Dan Allah kabarkan bahwa Allah memiliki hamba ahlul ikhlas, ya, ikhlas kepadanya, yang jujur dalam imannya. Allah jamin hidayah mereka. Allah memberi hidayah kepada mereka. Allah janjikan untuk mendatangkan kaum ini, orang-orang yang terbaik sifat-sifatnya, terkuat jiwa mereka, dan termulia akhlak mereka. Yang pertama Allah sebutkan sifat mereka, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka cinta Allah, atau Allah mencintai mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Allah dahulukan penyebutan cinta Allah kepada mereka, yuhibbuhum, sebelum penyebutan cinta mereka kepada Allah, wa yuhibbuna, menunjukkan keutamaan dan kemuliaan mereka yang Allah angkat. Cinta Allah kepada hambanya merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada mereka. Fadilah yang paling afdal ketika seorang hamba dicintai Allah. Jika Allah mencintai hambanya, Allah mudahkan baginya segala urusannya, segala sebab untuk maslahat dan kebaikannya dipermudah oleh Allah. Segala kesulitan diringankan untuknya, diberi taufik untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, dan dijadikan hati manusia, hati orang, cinta kepadanya, segan, wibawa, terhormat, mulia di depan mereka. Tentunya ada konsekuensi dan bukti kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya, wa yuhibbuna.
Yang pertama mutaba'atur Rasul. Ya pasti harus mengikuti Rasulnya, sunnahnya, zahir dan batin. Dia amalkan itu dalam kesehariannya, dalam tutur katanya, dalam amal perbuatannya, dan dalam segala kondisi dalam kehidupannya. Dia selalu berusaha, berjuang mengikuti tuntunan dan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti atau konsekuensi tuntutan cinta seorang hamba kepada Rabbnya, wa yuhibbunahu. Demikian pula seorang hamba jika cinta kepada Allah, memperbanyak taqarrub ibadah kepadanya, dari yang fardu maupun yang sunnah-sunnah nafilah. Seperti dalam hadits qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Hambaku, kata Allah, bertaqarrub kepadaku paling aku cintai ketika dia amalkan yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan jika seorang hamba terus bertaqarrub kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah, hingga aku, kata Allah, mencintainya. Al-Hadis. Maka tuntutan hamba yang cinta kepada Allah akan memperbanyak ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Termasuk tuntutan cinta kepada Allah, dia memperbanyak zikrullah. Memperbanyak zikrullah. Dan dengan itu Allah akan cintai hambanya. Kalau Allah sudah cintai, sedikit amalannya diterima, diridhai Allah. Banyak kesalahannya atau dosanya diampuni oleh Allah, karena Allah sudah cinta kepadanya. Oleh karena itu kewajiban seorang hamba berusaha tahu apa sebab yang dengannya dia dicintai Allah, apa saja yang membuat Allah cinta padanya, dan tuntutan apa, bukti apa yang harus dia tunjukkan bahwa dia benar-benar cinta kepada Allah tadi. Jadi konsekuensi dan tuntutan-tuntutan mahabbah. Tentu ini semua membutuhkan kejujuran. Kejujuran dalam iman, kejujuran dengan segala maknanya. Lisan yang jujur, awal masuk yang jujur, luar yang jujur, apa yang dia suguhkan, yang
dia perbuat juga adalah kejujuran. Dalam Quran Allah sebutkan, mengajarkan kepada Rasulnya, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Katakan, wahai Rabbku, masukkan aku, masukkan yang jujur. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku pula dari tempat keluar yang jujur. Tentang nabinya Ibrahim Allah sebutkan, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan untukku lisan kejujuran di umat-umat berikutnya, generasi berikutnya. Demikian pula Allah katakan tentang mukminin, wabasyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Dalam Yunus, kabar gembira sampaikan kepada mukminin bahwa bagi mereka qadama sidqin, di sisi Allah, kejujuran yang mereka hidangkan, yang mereka suguhkan, dan itulah tempat kembali mereka. Dalam Al-Qamar, innal muttaqin fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Muttaqin di surga dan sungai-sungai, fi maq'adi sidq, dan itu tempat kembali yang jujur terbaik di sisi Allah yang Maha Kuasa. Maka kalau diperhatikan, kata Imam Ibnul Qayyim, ada 5 kejujuran. Mudkhala sidq, tempat masuknya. Awal masuknya kejujuran, keluarnya kejujuran, lisannya kejujuran, yang dia suguhkan kejujuran, dan tempat kembalinya maq'ad juga kejujuran. Mudkhala sidqin, ketika seorang hamba masuknya, keluarnya selalu dalam ridha Allah. Berjuang untuk bagaimana segala yang dia lakukan, yang dia ucapkan, mendapat balasan baik di dunia maupun akhirat. Ini beda dengan yang masuknya dusta, keluarnya dusta, yang tidak akan bisa sampai kepada Allah. Sebagaimana musyrikin yang keluar di perang Badar, keluarnya keluar kedustaan, menentang dan memusuhi Rasul SAW. Begitu pula yang mengusir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya dari Mekah, sehingga beliau hijrah. Itu pun masih dikejar oleh mereka.
Semua ini kedustaan. Begitu pula mudkhala sidqin ketika Rasul masuk Madinah. Karena iman kepada Allah hijrahnya, mengharap ridha Allah, maka dibela, ditolong, dikuatkan oleh Allah SWT, dan dengan itu mendapati kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Tapi lihat akibat ketika masuknya salah, dusta, mudkhalal kadzib, maka mukhrajnya juga kadzib. Seperti Yahudi gabung bersama musyrikin, gabung bersama kufar yang lain, masuk Madinah juga, tapi mudkhalal kadzib, maksudnya masuk dusta, bukan dalam keridhaan Allah, justru untuk memerangi Rasulullah SAW, untuk menghancurkan Islam dan dakwah yang hak ini. Seperti dalam perang Khandaq, perang Ahzab, mereka masuk juga Madinah, tapi beda dengan masuknya Rasul dan para sahabat. Itu mudkhalal sidq, ini mudkhalal kadzib. Maka keluarnya juga mukhrajal kadzib, dihancurkan oleh Allah, tidak mendapat pertolongannya. Dikirim oleh Allah angin yang begitu kencang, ingin memporak-porandakan tenda mereka dan dihancurkan oleh Allah. Masuknya salah, keluarnya pun salah. Masuknya jelek, maka keluarnya pun jelek. Demikian mudkhalal sidq dan mukhrajal sidq. Makanya Allah perintahkan Rasulnya keduanya. Wa qul, katakan doamu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarnya baik, inputnya itu benar, baik, jujur dalam keikhlasan, dalam mutaba'ah, dalam sunnah, mengharap ridha Allah, mengharap cintanya, maka outputnya juga akan baik, dapat pahala, dimuliakan Allah, diberi taufik, dibela, dilindungi. Hakada mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq. Dan itu berkaitan pula dengan lisanus sidq. Lisan yang jujur sehingga dihormati, dipuji-puji, disanjung oleh orang-orang soleh, orang baik. Kalaupun disebut namanya pujian, sanjungan, baik. Lisanus sidq. Gak ada yang mencela dia, gak ada yang membencinya. Itu kenikmatan tersendiri yang Allah berikan. Balasan bagi orang yang jujur. Maksudnya jujur luarnya. Makanya disebutkan sebagian para ulama salaf, kalau keluar rumah sambil dia menengadahkan wajahnya ke langit, berdoa, mereka ucapkan, Allahumma inni a'udzubika an akhruja mukhrajan la akunu fihi dhaminan alaik. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu, keluarku ini
keluar yang tidak dapat jaminan darimu. Dari awal keluar rumahnya bukan karena Allah, tidak ada keikhlasan, tidak ada mengharap ridha Allah, tidak ada mutaba'ah sunnah, sehingga gak ada jaminan, gak ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian kata Ibnu Qayyim, setiap orang keluar masuk salah satu, imma sidq, imma kadzib. Masuk rumah, masuk pasar, masuk kerjaan, masuk salah satu. Imma mudkhaluhu mudkhala sidqin, maka mukhrajuhu mukhraja sidq. Atau begitu dia keluar ke pasarnya, ke kerjaannya, mudkhaluhu mudkhalul kadzib, maka mukhrajnya juga mukhraj kadzib. Awal langkahnya salah, awal niatnya jelek, maka keluarnya pun hasilnya yang akan dihadapi juga kejelekan. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita cukupkan sekian. Wallahu a'lam wa sallallahu